Ya, dan akhirnya sampai ke review di mana Zahra cocok sama satu merek susu yang tidak terlalu familiar, tapi ternyata Zahra suka banget. Jadi aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Irestia. Dan di video kali ini aku ingin share sama teman-teman semuanya tentang susu formula. Jadi selama 1 bulan ke belakang aku mulai mencoba mencari-cari susu formula yang cocok untuk baby Zahra. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bertanya, loh katanya asinya banyak, kok harus dikasih susu formula, sayang banget. Nanti alasan aku memilih untuk mencoba susu formula sama baby Zahra akan aku jelaskan di akhir video ini. Oke, tanpa perlu banyak berbasa-basi, aku akan ngasih tahu sama teman-teman semuanya susu apa aja yang pernah Zahra coba. Jadi di gambar sebelah sini, nah ini adalah foto dimana aku membeli sekitar 4-5 merek susu yang pernah Zahra coba ya. Oke, aku mulai review pertama dari susu SGM. Jadi aku tahu rasanya itu lumayan sangat manis. Jadi kayak hampir seperti susu Denkau, tetapi rasanya lebih legit. Dan itu belum sempat aku coba sama baby Zahra karena ya yang tadi aku bilang, baby Zahra udah keburu ketemu sama produk yang cocok. Jadi itu aku kasihin ke orang lain. Nah, kemudian untuk review yang untuk SGM aku memang tidak terlalu bisa banyak review karena Zahranya, aku tidak tahu reaksi Zahra terhadap susu SGM itu seperti apa. Nah, kemudian yang akan aku review selanjutnya adalah S26 Gold ini. Dan rasanya ini lebih manis daripada NAN, tetapi tidak semanis SGM. Tetapi ketika dicoba sama baby Zahra, dia hanya bertahan 1-2 teguk kemudian dia melemparkan botolnya. Jadi ini belum aku coba lagi untuk lebih lanjut. Padahal sebenarnya susu ini banyak banget direkomendasiin sama teman-teman aku, tetapi rata-rata mereka yang mengkonsumsi ini adalah bayi-bayi yang sudah di atas 1 tahun. Begitu. Kemudian untuk reaksi terhadap pencernaan dan pupnya nggak masalah di Zahra, tetapi memang Zahra sepertinya kurang menyukai rasa yang terlalu manis. Mungkin karena ASI ibunya rasanya tidak semanis itu. Tapi aku belum pernah sih nyobain ASI aku sendiri. Kata orang-orang sih rasanya ASI itu hambar-hambar anyir, cuman aku nggak berani rasanya gimana gitu. Oke, sekarang lanjut ke sini, Kenan. Ini aku pernah membeli susunan ini pada saat baby Zahra pertama kali lahir. Jadi pada saat itu aku udah persiapan pada saat melahirkan. Takutnya ASI aku tuh keluarnya agak lama, nggak 2-3 hari udah keluar. Jadi dari awal aku melahirkan aku udah persiapan beli susunan, tetapi yang memang dari newborn. Jadi ininya yang formula 1. Oke, balik lagi ke NAN 2 ini. Ternyata rasa dari susunan ini pun sama hambarnya seperti yang formula 1. Zahra hanya mau menerima susu NAN ini kalau aku campur dengan madu. Karena rasanya mungkin sedikit lebih manis, tapi itu memang sedikit banget sih madunya. Nah, kalau misalnya dikasih madu, Zahra hanya mau mengkonsumsinya itu pada saat dia lagi haus berat, teler berat, dan itu dia kayak setengah nggak sadar kalau itu ternyata bukan ASI ibunya. Tetapi kalau misalnya dia dikasih susu ini pada saat dia lagi nggak terlalu lapar, atau misalnya dia tahu dia benar-benar sensitif sama rasanya, itu sekali teguk dia udah nggak mau lagi, dia langsung lempar botolnya. Oke, tetapi karena harganya lumayan mahal, aku sempat memaksa dia sampai isinya tinggal segini nih, dan akhirnya aku menyerah karena lebih banyak kebuangnya. Jadi kalau misalnya aku bikin 90 ml cuman habis setengahnya, 120 ml apalagi. Jadi aku suka bikinnya di angka 60 ml, itu baru habis. Itu pun jarang banget bener-bener ngabisin ke botolnya. Oke.
Kalau misalnya berbicara tentang bagaimana reaksi tubuh Zahra untuk menerima susunan ini, seingat aku dia tidak bermasalah dari segi pencernaannya. Jadi pupnya juga oke, dia biasa pup 2-3 kali sehari, dan pada saat pertama kali dia mengkonsumsi NAN ini pun tidak ada indikasi dia diare. Next adalah susu laktogen. Rasanya tidak semanis S26, tidak sehambar susunan, tetapi entah kenapa lagi-lagi baby Zahra nggak suka. Itu sama sekali nggak suka, dia langsung, sepertinya dia memang terlalu sensitif. Jadi aku pernah membuat 1 botol susu formula dan 1 lagi susu laktogen ini, kemudian aku kasih susu laktogennya ke Zahra, dan dia langsung melempar. Pada saat itu dia kehausan banget, dia langsung melempar botolnya, dan ketika dia nangis aku langsung kasih susu botol ASI di warna yang sama, maksudnya botol dengan warna tutup yang sama, dan ketika dia mencoba dia langsung menerima itu dan langsung tertidur lelap. Jadi segitu sensitifnya lidah Zahra untuk bisa membedakan mana ASI ibunya dan mana susu formula. Oke, jadi ini nggak terlalu lama, kayaknya aku cuman 2 kali seduh doang pakai laktogen ini dan akhirnya berhenti. Oke, lanjut ke susu yang setengah bisa diterima oleh baby Zahra. Untuk susu bebelak, kebetulan memang baby Zahra itu lumayan suka sama bebelak, dan kemasannya itu udah aku buang dan udah habis juga. Jadi pada saat aku nge-review ini aku nggak bisa memberikan kemasannya. Kalau nggak salah bebelak ini tuh harganya 11-12 sama si laktogen ini. Nah, tetapi bebelak ini bisa diterima oleh lidah Zahra sekitar 60-70%. Jadi artinya ketika dia benar-benar merasa kehausan, ketika dia udah agak teler, dia mau minum bebelak itu. Nah, tapi kalau misalnya dianya sedang rewel, kemudian dianya emang bener-bener kayak sakau ASI, dia udah nggak mau terima bebelaknya. Nah, rata-rata aku dari bebelak yang udah aku habiskan itu mungkin sekitar 30-40%-nya yang terbuang. Artinya terbuang adalah sudah lewat batas waktu 2 jam Zahra tidak mau menghabiskan, atau memang pada saat diberikan pertama kali ke Zahra dalam keadaan botolnya masih baru, Zahra udah nolak gitu. Nah, si bebelak ini ke pencernaan Zahra pun alhamdulillah tidak bermasalah. Jadi memang Zahra sepertinya sampai dia sekarang usia 11 bulan lebih ini, dia belum pernah merasakan dan jangan pernah merasakan diare akibat tidak cocoknya susu formula. Ya, dan akhirnya sampai ke review dimana Zahra cocok sama satu merek susu yang tidak terlalu familiar, tapi ternyata Zahra suka banget. Jadi aku rasa sepertinya aku ingin banget bikin konten ini untuk memberi share sama teman-teman semuanya bahwa ada loh apa aku yang nggak tahu. Jadi merek susunya ini Arla Baby and Me Organic. Oke, jadi berhubung ini adalah review susu terakhir dimana aku merasa baby Zahra cocok banget sama ini, jadi aku akan mereview ini lumayan agak panjang. Jadi ini dari Arla Baby and Me Organic, formula lanjutan usia 16-12 bulan dan beratnya 360 gram, harganya saat itu 130 sekian lah aku beli dokternya. Jadi ceritanya pada kemarin itu Zahra demam tinggi 39,3 sampai segitulah. Dan akhirnya aku membawa Zahra ke dokter. Itu pertama kalinya aku membawa Zahra ke dokter bukan karena vaksin di usia 11 bulan kemarin itu. Nah, pada saat itu udahlah ya, dikasih obat dan segala macam. Pada saat aku antri di kasir, aku melihat ada susu formula yang satu-satunya dia nangkring di apotek dokter ini. Nah, terus aku tertarik sih dengan kata-kata organiknya di sini. Jadi formula lanjutan Arla Baby and Meat dibuat dari susu sapi organik. Artinya sapi ini diberikan makanan rumput organik dan biji-bijian organik dan dipelihara bebas di padang rumput organik di bawah kehangatan sinar matahari Eropa selama musim panas. Oke, jadi di sini mereka mengklaim ini adalah susu bubuk organik dan kalau misalnya kalian bisa lihat, jadi kemasan ininya pun seperti ala-ala yang dia kayak
kayak apa ya, kayak kemasan yang mudah didaur ulang gitu. Oke. Nah, sebenarnya aku membeli produk ini karena aku udah cukup hopeless sih, kayak yang kok Zahra sudah berbagai macam susu formula kok nggak menemukan yang pas gitu ya. Akhirnya meskipun aku tidak terlalu familiar sama satu merek ini, akhirnya aku coba. Dan pada saat pertama kali Baby Zahra aku cobain di 3 takar aja. Aku isi berarti 90 ml air. Dan ternyata ketika aku kasih sama Zahra menolak. Zahra langsung meminum tanpa penolakan sedikit pun. Dan aku di situ ya kayak, dia mungkin lupa rasa ASI ibunya. Kok semurahan itu dia bisa menerima susu formula langsung habis saat itu juga. Dan itu pertama kalinya. Pada saat itu kondisi Zahra pun tidak dalam keadaan ingin tidur atau dia kehausan banget. Dan akhirnya aku coba tengah malam pada saat dia pengen minum, dia kehausan, aku kasih lagi Baby Arla ini, Baby and Me dari Arla ini, dan ternyata dia merespon setengahnya. Jadi setengahnya terbuang. Oh ya, karena apa? Karena rata-rata susu formula yang sebelum Baby Arla ini dia mengklaim harus dihabiskan selama 2 jam. Tetapi untuk Baby and Me organik ini dia harus dihabiskan dalam waktu 1 jam aja. Begitu. Nah, akhirnya dibuang lah karena lewat 1 jam Zahra udah tidur lagi dan masih ada sisa. Kemudian aku masih penasaran dong, akhirnya aku mencoba lagi memberi Baby Zahra Bebelac, dan ternyata dia menolak. Dan di saat yang sama, setelah itu aku bikin Baby and Me organik ini sedikit aja sih, sekitar 30 ml aku kasih ke Zahra. Dan dia menerimanya kayak dia udah minum, terus baru setengah baru dia kayak baru dia sadar, ini bukan ASI ibu gue loh gitu loh. Mungkin ini hampir menyerupai rasa ASI dari ibu yang tidak terlalu hambar tapi juga tidak terlalu manis, hanya sedikit ada rasa manisnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa susu ini diterima oleh lidah Zahra. Dan aku lihat dari pencernaannya itu Zahra sama sekali nggak masalah. Jadi sepertinya Zahra tipikal pencernaan yang kuat untuk mengkonsumsi berbagai macam susu formula, tetapi permasalahannya adalah di lidah dia mau menerima susu itu atau enggak. Nah, kemudian aku penasaran dong, karena aku memang tidak terlalu familiar sama si ini. Akhirnya aku mencari toko-toko yang menjual produk ini. Memang tidak terlalu banyak, tetapi cukup mudah ditemukan di berbagai marketplace. Jadi kemarin juga aku repeat order di Shopee dan harganya ternyata sama aja sih, sekitar 135 ribuan juga untuk ukuran segini, dan 260 ribu untuk ukuran 720 gram. Dan sekian dulu review aku, ibunya Zahra. Baby Zahranya lagi nggak bisa in frame karena lagi dijemur. Oh ya, aku janji ya tadi di awal video untuk menceritakan kenapa alasan aku memberikan susu formula untuk Zahra. Oke, sekarang lanjut ke part tersulit di bagian susu formula ini. Kenapa? Karena aku yakin pasti ada beberapa netizen yang cukup julid untuk mempertanyakan, kenapa sih lu kan ASINya banyak, kok maunya sih kasih susu formula sama Zahra kayak gitu kan. Jadi aku pikir sepertinya memang di dunia ini akan ada aja sih pro dan kontra terhadap ASI ataupun sufor. Tetapi nyatanya dalam diri aku sendiri, aku bukan berada di salah satu kubu itu. Pun aku dikaruniai produksi ASI yang berlebih, tidak menjadikan aku dengan mudahnya menjudge para ibu di luar sana yang memberikan susu formula pada ibunya, pada bayinya. Karena yang pertama, tidak semua ibu dikaruniai kelebihan ASI, sehingga mereka pun ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Mungkin salah satu ikhtiarnya adalah dengan susu formula, karena aku yakin susu formula itu bukanlah sebuah racun, tetapi memang tidak bisa sebaik ASI. Tidak ada susu formula sebaik apapun yang bisa menggantikan kehebatan ASI. Itu aku yakini, tetapi aku tidak akan menjudge bahwa susu formula itu buruk untuk bayi di luar sana, karena banyak banget kok bayi-bayi di luar sana yang ternyata lahir dari ibu yang memang ASINya sedikit dan dia besar oleh susu formula dan kesehatannya cukup baik-baik aja gitu. Jadi aku tidak menutup mata dari situ. Nah,
dengan pengalaman aku yang bisa saja kedepannya aku ada sakit selama berhari-hari sampai 1 minggu lebih, dan itu mempengaruhi produksi ASI aku menurun. Aku tidak ingin mengorbankan Zahra yang menangis rewel membutuhkan air susu karena aku terlalu idealis memberikan ASI, sehingga akhirnya aku memberi kelonggaran pada diri aku bahwa aku harus memberikan kesempatan pada Zahra untuk mencicipi susu formula. Dan kalau misalnya nggak dari sekarang, meskipun dalam keadaan sekarang aku sehat, aku ingin tahu nih Zahra tuh sebenarnya oke sama ASI yang mana sih? Karena ya itu tadi, dengan pengalaman aku mencoba berbagai macam jenis susu formula, ternyata butuh proses loh, butuh waktu loh sang bayi menemukan susu formula yang cocok untuk lidah dan pencernaannya kayak gitu. Nah, atau juga dengan aku yang memang bukan 100% ibu rumah tangga, akan ada saatnya aku harus meninggalkan baby Zahra selama 1-2 hari atau mungkin sampai 1 minggu karena mungkin kondisinya tidak memungkinkan aku membawa Zahra untuk ikut kerja bareng aku, dan pada saat itu aku belum tentu juga punya stok ASI yang banyak untuk ditinggalkan sama Zahra, dan saat itulah susu formula berperan untuk menggantikan ASI aku itu. Jadi di sini aku mencoba Zahra mencicipi berbagai macam susu formula ini bukan sebagai susu utama, tetapi hanya pendamping aja. Utamanya tetap, apalagi Zahra sekarang udah 11 bulan, utamanya tetap dari makanan, dari nasi, karbo, protein, lemak, seperti itu. Kemudian juga dari ASI aku, dan Sufor itu hanya sebagian kecil aja biar Zahra nggak kaget ketika misalnya ternyata ASI aku lagi ngedrop, atau ternyata aku tidak bisa berada di sisi dia yang aku tidak bisa kasih ASI ke dia masih mau minum susu formula seperti itu. Jadi presentasinya memang sangat kecil sekali. Dan begitulah alasan aku kenapa aku mencoba memberikan susu formula sama Zahra, dan juga terciptanya video ini, review aku tentang beberapa susu formula yang sudah Zahra coba. Dan di sini aku mau disclaimer bahwa apa yang cocok dikonsumsi oleh Zahra bukan berarti menjadi susu yang terbaik di antara semuanya bagi semua orang, karena semuanya juga pasti tetap cocok-cocokan, cocok sama lidahnya, cocok sama pencernaannya. Dan aku di sini hanya men-share pengalaman aku dan baby Zahra sebagai anak ASI yang super idealis terhadap rasa dalam menemukan susu yang bisa dia terima. Jadi sekian dulu review dari saya dan ibunya Zahra, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang merasa suka dengan video ini, silahkan like, dan kalau belum subscribe ya. Aktifkan loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi begitu aku upload video terbaru tentang sharing pengalaman bisnis, tentang parenting, ataupun tentang traveling. Oke, see you on my next video. Aku juga nunggu komentar dari teman-teman semuanya. Konten apa lagi ya yang enaknya dibahas seputar parenting? Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.